jadilah seorang ketua yang bukan seperti ketua, tapi seperti orang yang kayak mengayomi anak-anak baru untuk masuk ke Mudika. Mudika itu adalah family. Tujuan utama Hmm. family adalah di saat satu lagi kesusahan atau di saat satu butuh bantuan, ada orang lain yang bisa bantuin. Jadi, melayani itu penting. Tapi kalau kita melayani tapi tidak bisa melayani diri sendiri, itu percuma. Oke Nio, apa kabar? Baik, oh baik. Thank you udah memenuhi undangan Obaja nih. Eh, aku diminta sebenarnya sama atasan buat apa? Selama bulan Maret ini katanya tolong diisi Obaja untuk sharing teman-teman yang pernah memimpin sebuah organisasi yang especially koordinator gitu ya. Karena tujuannya adalah buat membantu teman-teman dari KPU buat bisa selama masa penjaringan ini bisa bantu siapa tahu ada umat yang tergerak hatinya mau jadi pengurus lah, jadi ketua KKI, kandidat ketua KKI periode Hmm. 2021-2024 gitu. Nah, periode minggu pertama ini kebetulan kamu bisa kita mulai gitu. Jadi mulai dari yang muda dulu gitu. Hmm. Iya. Kita terakhir kapan ketemu sih? Kayaknya ada ya Eh, tahun lalu ya yang terakhir kali kita ketemu meeting di rumah Christine. Titin ya, di rumah Titin ya. Heeh. Oh, itu Natal. Natal Iya dua itu tahun Natal. 2 tahun yang lalu itu. Kayaknya kita 2000. ketemunya setelah Natalnya deh. Oh gitu. Oke oke. Heeh. Jadi Berarti Januarian. mungkin awal awal Januari gitu kita ketemu. Habis itu udah deh kita belum sempat ketemu lagi semenjak COVID segala macam. Semua lockdown. Oh itu sebelum lockdown berarti ya. Gitu ya. Betul. Hmm. Oke, kita mulai aja nih. Mm-mm. Sebelum itu tapi kamu bisa perkenalkan diri dulu nggak? Kamu ini Boleh. siapa gitu loh nanti. Ya. Jadi biar kita jadi ngobrolnya enak. Mm-mm. Silakan Nio. Nama lengkap sih Antonio Cakra sebenarnya, cuman kebanyakan umat KKI atau teman-teman dari Mudika lebih akrab dikenal dengan Nio. Hmm. Saya pernah menjabat sebagai ketua Mudika di periodenya saya kurang ingat sih, tapi lebih kurang 2014 sampai 2016 itu saya menjabat sebagai ketua Mudika. Di periode-periode sebelumnya pernah menjabat sebagai koordinator untuk perlengkapan dari Mudika atau pernah juga menjabat sebagai ketua retret di tahun 2013 2014 itu sebagai ketua retret di retretnya Missing Link Itu titlenya. Mudika juga tuh. Itu Mudika, itu retret Mudika waktu Iya. itu. Jadi kalau secara periode saya menjabat ketua Mudika lebih kurang 1,5 periode. Kenapa bisa menjadi ada setengah? Karena kebetulan pada waktu itu ketua Mudika yang ditunjuk hanya bisa menjabat selama setengah tahun. Jadi setengah tahunnya itu ada persetujuan dari ketua Mudika pada saat itu, yakni itu Ivan Ciputra Halim. Kalau Aha. begitu dia pulang Indo, saya akan melanjutkan setengah periodenya. Nah, setelah setengah periode itu, saya merasa terpanggil lah untuk melanjutkan satu periode berikutnya untuk memastikan ada regenerasi anak mudika, ada informasi yang ada di tahun-tahun saya dan tahun-tahun sebelumnya saya bisa turunkan ke anak-anak baru. Jadi di tahun saya menjabat setelah Ivan Ciputra Halim itu, saya banyak melibatkan anak-anak mudika yang pada pada saat itu baru datang sebenarnya. Jadi anak-anak baru yang Hmm. year hitungannya baru tahun pertama di universitas, saya melibatkan mereka bilang, ayo boleh ikut, nggak apa-apa, nggak tahu apa-apa, kita bisa ajarin, kita bisa kasih tahu musik gimana segala macam. Dengan tujuan saya adalah kayak tadi sudah saya bilang mau regenerasi. Jadi ke depannya ada semua informasi yang saya tahu dan teman-teman Mudika yang cukup berpengalaman pada saat itu udah tahu bisa dilanjutkan di periode-periode berikutnya. Gitu sih lebih kurang. Oh. Berarti Mm-mm. awal-awal itu setengah tahun dulu ya, yang pertama-tama ya. Betul, awal-awal itu setengah tahun karena kebetulan yang Hmm. Ivan Ciputra Halim itu emang udah bilang dari awal dia bisa menjadi ketua Mudika, cuman dia akan pulang Indo, itu udah pasti kata dia. Oke, jadi udah komitmen begitu dan ternyata kamu juga deal setuju untuk melanjutkan kalau dia back for good gitu ya. Kalau ada back for good, karena dibanding kita memilih Hmm. ketua untuk 6 bulan, ya udah karena kebetulan waktu Ivan Ciputra Halim itu menjadi ketua, saya wakilnya.
Ah, oke, oke. Jadi Jadi waktu itu langsung ditunjuk aja, udah lanjutin aja dulu, ntar habis itu kita baru pikirkan lagi gimana pas hmm. pemilihannya gitu. Nah, terus kok di periode kedua kok kamu mau lagi jadi ketua? Kenapa? Karena dua hal sih. Yang pertama saya merasa terpanggil. Dari dulu saya selalu bilang di anak-anak Mudika, Mudika itu untuk saya sendiri adalah family. Mhm. Jadi saya merasa kayak saya pengen menjadikan Mudika ini family juga untuk anak-anak yang baru datang dari Indonesia, di mana mereka di sini sifatnya adalah merantau. Jadi mereka kadang belum tahu, belum punya teman, belum tahu komunitas-komunitas ada apa aja. Kebanyakan anak-anak Mudika yang masuk Mudika saat itu adalah mereka tahu ada komunitas Katolik, tapi mereka nggak tahu harus mulai dari mana. Ah, Jadi oke. pada saat itu saya merasa kayak, oke, saya mau mencoba menjadikan Mudika ini sebagai rumah untuk anak-anak yang memang mereka jauh dari rumah aslinya di Indonesia, mereka Mhm. bisa mempunyai teman-teman yang mereka bisa kumpul, atau mereka bisa bercakap-cakap bersama, atau kalau ada kegiatan kayak choir, atau misalkan kayak kejadian tahunan retret atau eh, Mudika Cup, jadi mereka bisa Mhm. saling membuat komunitas sendiri pada saat itu. Uh, tapi terbesarnya adalah saya merasa terpanggil juga. Saya merasa bertanggung jawab untuk kayak ini sebenarnya salah satu organisasi yang saya ikut serta dari pertama kali saya datang ke Melbourne dan saya ingin melihat Mudika ini berkembang. Jadi dengan alasan itulah saya bilang kayak oke, saya maulah melanjutkan lagi setahun supaya untuk memastikan emang semua informasinya, semua anak-anaknya nantinya bisa uh, terregenerasi dengan baik. Tujuannya Jadi sih seperti itu. hmm, jadi emang dari dulu apa periodenya ketua KKI, ketua Mudika ini emang setahun-setahun ya? Sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya Ketua Mudika itu waktu saya pertama kali datang periodenya adalah 2 tahun. Per 2 tahun. Per 2 tahun. Nah, tapi waktu periodenya Ivan Ciputra Halim itu kita mempunyai concern yang sangat banyak pada waktu itu. Karena banyak anak-anak Mudika pada saat saya menjabat itu mereka bilang kita nggak bisa menjabat 2 tahun karena kita pada tahun setelah 1 tahun ini kita akan pulang Indo. Jadi lebih kurang 50% Hmm. anak-anak Mudika pada saat itu mereka bilang kita nggak bisa melanjutkan lagi setelah setahun. Jadi dengan concern itu pada tahun sebelum saya naik, saya berbicara dengan beberapa rekan saya yang waktu itu menjabat juga sebagai sekretaris Mudika atau wakil ketua Mudika atau ketua-ketua Mudika yang dulunya pernah juga menjabat. Jadi seperti misalnya Yudo Baskoro atau Evan Pratama. Jadi saya bercakap dengan mereka bilang kayak ini gimana ya kalau secara ADART Mudika kita tuh sebenarnya harusnya 2 tahun, tapi situasi dan kondisi yang ada pada saat itu tidak memungkinkan untuk membuat menjabat di Mudika selama 2 tahun. Jadilah di tahun Hmm. saya itu dipendekkan menjadi 1 tahun. Dan ADART-nya dirubah. ADART waktu itu dirubah menjadi 1 tahun supaya anak-anak bisa mengikuti lebih baik. Kalau pada akhirnya mereka merasa, oh kita mau lanjut lagi nih setahun dengan ketua yang sama, dan Mhm. ketua yang sama itu merasa terpanggil juga, boleh melanjutkan lagi setahun lagi, jadi mereka bisa 2 tahun. Tapi Hmm. secara ADART, saya waktu itu bilang, oke, dibanding kita banyak nanti yang anak-anaknya keluar masuk dalam 2 tahun itu, ya udah kita bikin setahun, nanti ke setahun lagi kita bisa bikin kepengurusan baru. Iya, penjelasan dari Jordan sih make sense sih karena kan kalian kan di sini juga kan belum jelas ya mau akan menetap atau back for good. Mostly malah Betul, malah bakalan back for good ya mostly ya karena betul, kondisi apalagi kondisi buat dapat PR sekarang makin susah kan ya. betul. Nah, Iya, jadi kayaknya regenerasi itu penting banget kata Jordan waktu itu sih. Jadi makanya betul. kelihatannya lebih dipilih untuk lebih baik singkat tapi persiapan next generation-nya jelas ya. Betul, karena Hmm. setahun itu cukup juga untuk bisa merangkul anak-anak baru gitu. Karena Mudika kan nggak ditunjuknya bukan dari awal tahun, mereka biasanya tunjuk tuh September, Oktober. Sementara anak-anak baru kan biasa datang bulan Juni, Juli. Jadi kita bisa Oh, mempersiapkan ada anak-anak baru yang lebih kurang kita bilang kayak, oh ini anak-anaknya sepertinya mau mau terlibat dalam iya. kepengurusan, kita bisa mencakup mereka lebih banyak dengan setahun itu. Jadi perputarannya betul lebih cepat
kayaknya waktu itu beberapa umat KKI juga bilang ini Mudika gantinya sering banget ketuanya. Saya juga Iya. setuju sebenarnya, kayak kadang Hmm. bingung kan, banyak banget nih. Tapi Iya. secara kepengurusan Mudika sendiri itu sangat membantu karena kita bisa perputaran anggotanya memang lebih cepat, tapi kita bisa mencakup lebih banyak orang sehingga regenerasinya lebih terjamin. Iya. Dia Mm-mm. disesuaikan aja kan berarti kan ya, ada ART-nya sama kondisi Mudika kan ya. Betul, betul sekali. Karena kan yang penting kan bagaimana organisasi itu berjalan sebenarnya. Fleksibel Betul. aja. Mm-mm. Tapi Mudika sendiri waktu ganti ADART itu persetujuannya apa? Maksudnya harus diketahui ketua KKI kah atau Waktu itu kalau nggak salah saya ada ngomong juga, tapi saya nggak ingat apakah itu pada zamannya Om Matius atau pada zamannya Om Prabudi? Prabudi. Ini bukan Om Budi yang sekarang ya, jadi yang Iya, sebelumnya. Jadi saya nggak ingat, kayaknya waktu itu saya ada ngomong juga. Jadi emang kita ada bilang ini ada perubahan di ada ART, Mudika akan jadi seperti ini gitu karena situasi dan kondisinya begini. heeh. Dan waktu itu dipersetujui, emang tidak ada permasalahan, cuman umat-umat KKI banyak yang concernnya, waduh ini ntar kita mesti inget lagi dong banyak anak muda lagi segala macam gitu ya. Itu juga dimengerti Hmm. sih. Mm-mm. Tapi kan lebih lebih sebenarnya lebih problematik masalah intern ya. Maksudnya bagaimana Mudika ini berjalan sebenarnya. Kalau Betul. ekstern punya problem nggak bisa ingat ketua Mudikanya itu urusan belakangan lah. Yang penting Um, Mudika bisa jalan ya. Menurut saya kalau dengan nggak ketemu Dika nggak bisa jalan nggak dikenal itu solusinya lebih gampang karena satu Hmm. solusinya adalah ya ketua Mudika dan anak-anak Mudika mungkin bisa lebih aktif lagi datang ke KKI di acara-acaranya. Iya. Uh, Atau yang dikenal, misalkan lebih dikenal, dia bisa memperkenalkan ketua Mudika yang baru kan ya, Betul, promosikan sekaligus. mengurusikan ya. Terus kamu sendiri selama menjadi ketua ada hal unik nggak yang terjadi selama periode apa tadi 2014 ya sampai 14, 15, apa 2016? 16 lah ya. Nah, Unik sih dalam artian berbagai macam sih ada banyak ya. Cuman heeh. salah satu yang berkesan itu ya saya bisa melihat kayak ada ulang tahun Mudika di mana semua kepanitiaannya sangat ikut serta untuk merayakan ulang tahun tersebut. Kita kadang kan misa Mudika itu di Monastery Hall di hall yang bawah. Heeh. Jadi kita melibatkan satu kepengurusan untuk mendekor atau untuk apa. Oh, Jadi saya benar-benar kompak ya. benar-benar melihat kayak kepanitiaannya tuh solid, kompak dan semuanya Hmm. eh, bukannya acuh nggak acuh gitu. Mereka kayak peduli juga. Mungkin kalau yang saya minta kayak tolong bikinin kejadian seperti A gitu. Padahal saya minta A, mereka semua bilang ya oke kita maunya supaya bisa delivernya A++. Jadi Wah, saya bisa melihat kekompakannya sangat-sangat bagus gitu di Mudika. Hal-hal keinginan untuk membeli uniknya, lebih kali ya. ya mereka pingin banget kayak melihat bukan untuk mereka sendiri juga, tapi mereka ingin lihat emang Mudika tuh punya potensi untuk berkembang, untuk menjadi suatu organisasi yang Katolik di Melbourne ini untuk anak-anak muda menjadi wadahnya. Oke. Gitu. Kalau jujur saya sendiri, karena kan saya di Mundika udah waktu itu cukup lama lah. Jadi kalau sebelum akhirnya saya decide untuk kayaknya udah nih, udah cukup, udahlah Hah? nggak perlu terlalu ikut campur lagi. Hah? Kayaknya by that time itu saya lebih kurang 7 tahun lah di Mudika. Total. Totalnya 7 tahun lah. Nah, jadi saya waktu itu udah melihat dari Mudika, saya pertama kali ikut Mudika tuh di choir-nya. Dulu Oke. choir, waktu pertama kali ikut Mudika tuh choir Mudika cuman ada sekitar 6 orang. Wih, sekarang Jadi banyak banget. sekarang jadi banyak kan. Jadi saya udah pernah ngeliat dari 6 orang naik jadi 20, turun lagi jadi 8, naik lagi jadi berapa. Selalu lebih kurang Wah. naik turun. Nah, sampai akhirnya sampai di level yang kayak oke, ini anak-anaknya lebih kurang stabil. Dulu waktu saya pertama kali masuk cuma ada satu pianis, satu konduktor yang sekalian nyanyi sebagai alto, Wah, terus nyambi. ada dua sopran, satu tenor, satu bass. Waduh, dikit Udah. banget. Jadi kalau melihat perjalanan Mudika dari pertama kali masuk sampai sekarang itu perkembangannya sangat pesat. Wah, berarti kamu udah pernah udah ngalamin naik turunnya Mudika nih ya? Udah kalau itu bisa Naik dilihat turunnya. lumayan lah. Jadi kayak ada kadang rame, kadang sepi, kadang rame lagi, kadang Eh, sepi. Kalau boleh tahu nih, Mm-mm, kamu ini sebenarnya pertanyaan inti nih sebenarnya. mm-mm. Kenapa sih kamu mau jadi ketua gitu loh? Sebenarnya kan ini sekarang kamu sendiri udah repot sama kuliah ya. Kuliahmu jurusan apa deh?
Sekarang udah enggak, sekarang udah Enggak, enggak. dulu waktu itu Waktu kemarin, 2014 sebelum. 2014 itu sebenarnya saya lulus kuliah. Jadi Oh, udah lulus. baru lulus kuliah, lagi kerja, tapi pada waktu itu juga lagi merencanakan untuk ambil master in finance. Ah, oke. Mm-mm. Uh, Dan jadi ambil nggak waktu itu setelah itu? ambil. Jadi Ah, ambil berarti kan master juga. kamu sambil kuliah sambil jadi ketua Mudika kan, bener kan? Ada bagiannya seperti itulah. Jadi Kayaknya. alasan terbesarnya kalau saya bisa bilang satu, saya merasa terpanggil dan Nggak. juga Nah, ini bentar, aku mau korek lagi nih. mm, Terpanggil ini bagaimana? Maksudnya ada hati gitu untuk mau. betul kayak ada hati. Jadi saya merasa kayak, aduh, teman-teman juga waktu itu saya sebenarnya agak ragu naik atau enggak gitu. Jadi saya ada ngomong ke beberapa teman dekat. Jadi contohnya di teman-teman dekat itu ada seperti kayak Kara Hantawiria itu Mm-mm. saya sempat ngobrol sama dia. Terus kayak ada namanya Ezra, Oke. itu juga sempat ngobrol. Jadi sempat ngomong gitu kayak ini gimana ya, seperti dengan kondisi seperti ini. Lina juga waktu itu saya ngomong kayak ini maunya seperti ini gitu. Banyaklah pro dan kontra yang mereka bilang kayak ya maunya seperti gimana gitu. Apakah emang mau melanjutkan Mudika tuh dengan tujuan apa gitu. Dan saya akhirnya sampai di jawaban kayak memang saya masih punya hati ya untuk melayani pada saat itu. Waktu saya akhirnya di set kayak oke, saya mau masuk, mau naik jadi ketua Mudika lagi, saya merasa terpanggil untuk kayak jadilah seorang ketua yang bukan seperti ketua tapi seperti orang yang kayak mengayomi anak-anak baru untuk masuk ke Mudika dan menjadi orang sosok yang dibilang senior mungkin enggak ya, tapi yang sudah lebih lama di Melbourne dan bisa menjadi wadah untuk anak-anak tersebut untuk mereka aktif di kegiatan Mudika, baik itu yang rohani atau yang jasmani atau yang bentuk sosial. Jadi pada saat itu saya merasa terpanggil untuk menjadi seorang ketua yang bisa mempersediakan wadah untuk anak-anak tersebut. Sekaligus saya punya motivasinya adalah saya ingin meregenerasi anak-anaknya karena kebetulan di tahun event Ciputra Halim itu selesai, lebih kurang 70% kepanitiaan itu akan pulang Indo. 70%. Lebih kurang 70%-nya itu mereka akan pulang Wow. karena kayak udah kita bilang tadi, PR makin susah. Iya. Ya itu susah banget. Ada time kalau ditanya semua anak komitinya kayak gimana rencananya, pulang Indo, pulang Indo, pulang Indo. Hampir semuanya bilang pulang Indo karena mereka nggak ada chance untuk stay. Iya. Jadi di saat itu saya pikir oke, kita nggak apa-apa mereka pulang Indo, ya udah kita regenerasi lagi, dibikin lagi komitenya seperti apa. Anak-anak Mudika yang sudah di Mudika lebih dari 2-3 tahun waktu itu ada yang tetap mau lanjut di kepanitiaan, ada juga yang mereka bilang kayak kita udah harus ya pulang Indo atau kita harus sibuk ngapain. Nah di saat itu kita bilang kayak oke, kita ambil anak-anak baru. Jadi anak-anak lama yang masih mau kita sebarin di kepengurusannya. Ada satu anak lama misalkan di desain untuk Mudikaling. Nah, dibilang kayak oke, jadi tujuannya ini benar untuk ngasih Mudikaling permisa Mudika, tapi juga memberikan pengetahuannya diturunin, jadi bisa di sharing. Supaya nanti ke depannya kalau sampai kita semua udah kayak oke, kita kayaknya udah cukup tua untuk balik ke Mudika lagi. Iya. Kita bisa, anak-anak Mudika yang baru tetap bisa menjalankan dengan baik dan nanti juga mereka bisa mempas over informasinya ke generasi-generasi berikutnya. Gila, berarti kalau kondisimu itu waktu itu berarti kalau 2015 ya kamu berarti mulai memimpin full year ya. Lebih kurang 2015 ya. Karena kan yang 2014 cuma setengah tahun ya. Nah, itu berarti 70% yang istilahnya yang berpengalaman lenyap ya. Maksudnya back banyak. For good. Emang pada waktu pertanyaanku itu gini, kok kamu mau sih? Kok berani sih? Maksudnya istilahnya nih sekarang kamu cuma punya di backup sama 30% member yang dulunya tadinya udah pernah berpengalaman di 2014 kan, pernah terlibat dalam pengurusan. Kenapa kamu nggak takut itu waktu itu? Karena menurut saya baik lagi tadi, karena saya menganggap Mudika itu sebagai family. Jadi ada beberapa teman yang 30% itu adalah
teman-teman yang udah dekat banget. Jadi mereka tahu susah, suka, duka dari Mudika itu. Jadi kalau saya bilang, aduh kayaknya saya punya concern nih seperti ini, mereka bisa semua bantu. Oke, nggak apa-apa. Mungkin lu nggak bisa di ABCD, kita bisa bantuin. Kita bisa bantuin di hal seperti ini. Jadi saling di hal-hal yang saya merasa saya kayaknya kurang kompeten di sana, ada orang lain yang bisa membantu dan dan akhirnya bisa membuat satu organisasinya solid gitu. Jadi lebih kompak, lebih takut nggak waktu menjalankan itu, takut. Banyak Iya. banyak juga orang yang bilang kayak yakin karena waktu itu waktu saya mau naik jadi ketua Mudika kayak tadi Kopiter bilang lagi sibuk juga dengan kerja dan mau kuliah, dan saya sendiri ngomong waktu sebelum naik itu saya bilang waktu yang saya bisa luangkan di Mudika itu nggak bisa 100%. Jadi dari 100% waktu saya mungkin untuk Mudika cuma bisa 30%. Dan anak-anak kebetulan waktu itu semua orang yang bisa voting mereka bilang nggak apa-apa, 30% itu masih oke, kata mereka. Kita mau bantuin dan kita mau juga ngelihat ini Mudikanya berkembang gitu. Jadi mereka semua sebenarnya yang punya hati juga bukan cuma saya, tapi teman-teman yang terpilih itu juga ada hatinya untuk menjadi komite Mudikanya. Gile. Jadi bukan effort saya sendiri menurut saya. Jadi kayak itu Mudika itu dari dulu menurut saya ya saya cuma jadi orang yang bisa mendelegasi, tapi sebenarnya the miracle worker itu adalah komite-komitenya. Mereka yang bisa bilang kayak, oh kita punya ide A, punya ide B, punya ide C, dan kita bisa jalanin bareng gitu. Sejujurnya kondisi Mudika ini berbanding terbalik loh sama KKI kalau menurut aku ya. KKI ini kan sebenarnya banyak sekali yang backup sebenarnya. Yang berpengalaman dan mereka menetap lagi di sini. Iya, istilahnya kalau dibalik ya 70% itulah yang ada di kalau mau jadi ketua KKI sebenarnya sudah siap membantu membackup sebenarnya. Tapi kamu hebat ya. Cuma modal 30% doang yang berpengalaman dan siap backup kamu dan kamu berani ya. Solidnya itu juga kali ya karena mungkin kamu pede itu karena melihat kamu tahu seluk-beluk Mudika yang mati-matian kali ya. Saya lebih percaya dengan teman-teman Mudika yang waktu itu mendukung. Karena mereka semua bilang kayak kalau sampai memang saya bisa naik, kita akan dukung. Segimanapun itu kita bisa dukung. Dan menurut saya itu adalah salah satu visi saya di Mudika. Karena salah satu visi saya adalah Mudika itu adalah family. Tujuan utama family adalah di saat satu lagi kesusahan atau di saat satu butuh bantuan, ada orang lain yang bisa bantuin. Jadi karena semua orang pada oke, kita bisa bantuin. Oke, saya bilang kalau emang semua pada emang masih mau dengan seperti itu, ya udah, saya mau juga naik karena saya juga merasa terpanggil. Ayo kita coba bikin lagi supaya ini bisa regenerasi. Selama menjadi ketua ini kira-kira ada suka dukanya nggak? Suka duka banyak ya. Jadi banyak juga kadang ada dukanya dulu lah menurut saya. Kadang ada kegiatan-kegiatan yang udah kita rencanakan, akhirnya kita nggak bisa jalanin karena orang yang datang kurang, atau kepanitiaannya juga ada yang sibuk dengan kerja masing-masing karena sebagai Mudika sendiri kan banyak student yang bilang kayak oh kita lagi nggak bisa nih, lagi ujian atau gimana, dan saya selalu bilang ke semua member waktu itu adalah melayani itu penting, tapi kalau kita melayani tapi tidak bisa melayani diri sendiri itu percuma. Dengan artian adalah jangan menjadikan Mudika ini sebagai satu-satunya kegiatan dan nantinya menjadi bermasalah di akademik. Jadi kadang juga ada member yang kadang ada kekurangan gitu, kadang ada kekurangan member, kadang juga kita ada beberapa ide yang kadang kan kita ada ide banyak, kita meeting, nge-clash, dan kita berdebat gitu. Tapi pada akhirnya yang saya suka adalah di saat kita udah decide kayak, oke, mungkin kita nggak dari 10 ide yang ada itu, mungkin satu ide finalnya itu nggak disukai oleh 3-4 orang. Tapi pada akhirnya ya semua setuju gitu. Oke, meskipun kita nggak suka, ya udah kita tetap jalanin karena itu adalah kegiatannya Mudika yang nantinya adalah menjadi wajah Mudika. Saya sukanya di situ, di mana semua komite ini sangat kompak pada akhirnya dibilang kayak oke, kita mau bikin ini. Wah, kita sebenarnya kurang setuju, cuman oke, setelah meeting ini selesai kita akan work towards the same goal, which is deliver that
kegiatan itu sendiri, untuk Iya. mendeliver kegiatan itu, dan menjadikan itu sebagai wajah Mudika dan sebagai sarana wadah untuk anak-anak Mudika, baik itu di kegiatan jasmaninya atau rohaninya Iya. atau Wah, sosial. profesional ya. Keren. Konvensional, tapi kita mencoba lah waktu itu. Kita pingin jadi pinginnya sebenarnya kita pengen kompak aja dan bisa mendeliver kegiatan-kegiatan tersebut. Berarti BTW berarti pas kamu jadi ketua dan sorry, kamu 7 tahun di Mudika, Heeh. berarti setelah kamu selesai kuliah pun kamu masih aktif di Mudika ya? Masih waktu saya kuliah itu masih aktif. Masih Hmm, aktif. Saya tuh lebih kurang setelah turun dari ketua Mudika itu kan saya digantikan dengan Aaron. oke. Aaron Prabudi waktu itu. Saya masih lebih kurang masih aktif saat itu, cuman udah bukan sebagai menjabat ketua atau wakil, saya lebih kayak advisor. Jadi kalau Aaron butuh bantuan saya ada. Setelah Aaron turun juga saya masih around, tapi waktu Aaron turun itu saya cuma datang sebagai peserta aja. Jadi kalau ada anak-anak yang kita Hmm. butuh masukan nih seperti ini, oh iya boleh. Menurut saya bagusnya kegiatan ini dibikinnya seperti ABCD. Tapi ya again tergantung kalian kondisinya gimana sih sekarang, karena saya juga nggak tahu ini bisa dipertimbangkan seperti itu. Kalau Hmm. dari ke Mudika yang sekarang terakhir kan Jodon ya, sekarang kan ada ketua baru. Eileen ya katanya Eileen kan. Eileen. Jadi Eileen, sebelum Eileen kan Jodon. Sebelum Jodon itu tuh Michelle. Michelle. Sebelum Michelle itu Aaron. Sebelum Heeh. Aaron itu saya. Sebelum Ah, saya itu ada lagi yang lain-lain lah. buat mengakhiri nih, Mm-mm. kamu oh ini aku mau tanya dulu nih satu nih. Kamu umurnya berapa sih kalau boleh tahu? Tahun ini saya 29. 29, berarti udah lewat 25 tahun ya. Udah. Nah, kamu sudah menetap di Australia? Saya sudah menetap di Australia. Hmm, iya. Mm-mm. Kamu kenapa aku tahu nggak kenapa aku nanyain ini? Mau untuk menjadikan calon ketua kakak yang baru. Iya, karena itu syarat syarat untuk menjadi ketua KKI yang baru. Hmm. Siapa tahu tim KPU mendengar jawaban kamu kan? Gitu. Ya, tapi pesan terakhir, Nio, kira-kira kamu ada pesan nggak buat teman-teman umat KKI tentunya secara general di sini perihal pemilihan ketua KKI yang baru nih untuk periode 2021-2024, especially perihal tentang melayani lah, perihal melayani. Kamu ada pesan nggak kira-kira? Silakan. Saya cuma bilang bahwa kalau boleh berpesan, itu yang saya cuma bisa bilang adalah kalau memang punya hati untuk melayani sebagai ketua yang KKI yang sebenarnya itu jauh lebih sulit ya kalau saya Hmm. bilang dibanding ketua Mudika, karena cangkupannya yang tadinya cuma anak muda sekarang mencakup satu wilayah Melbourne, itu bisa untuk mengajukan diri gitu. Memang memang bukan sesuatu yang mudah, juga banyak juga orang-orang mungkin sibuk dengan kegiatan masing-masing. Tapi kalau memang nanti kok panitia-panitianya mendukung, itu merupakan suatu pengalaman yang bisa dibilang once in a lifetime untuk menjadi ketua seperti itu. Kalau jujur dari saya sendiri, sanggup nggak untuk menjadi ketua KKI? Saya sendiri bisa bilang untuk saya sekarang tidak, karena banyak juga kegiatan-kegiatan lain yang saya seperti untuk kantor, karena saya sering travel, jadi itu mungkin saya kurang bisa lah untuk di sana. Cuman untuk umat-umat yang merasa kayak, kayaknya saya merasa ada panggilan untuk melayani ke di KKI ini, dan saya punya visi dan misi untuk menjadikan KKI itu lebih baik dengan cara seperti ABCD. Mungkin itu boleh untuk menjadi calon ketua Hmm. di periode 2021-2024. Oh, kamu kerjaannya masih traveling interstate ya? Saya lumayan sering. Jadi Oh, sekarang ini sih, masih. lagi agak turun karena kan kita banyak lockdown. Cuman Hmm. beberapa minggu ini saya biasanya lagi support orang-orang di US, di UK, Oh, remotely. Jadi sering banget kerja sampai lumayan malam, dan suka juga kadang beberapa bulan ini bakal ada kemungkinan saya harus dikirim keluar kota. Jadi oh iya. pertimbangan Mobilitas. seperti dengan pertimbangan mobilitas segala macam, saya memikir kayaknya untuk naik sebagai ketua bukan saat yang tepat. Hmm. Apalagi nanti eh, saya dulu pernah sekali 2 bulan dikirim keluar kota. Sekali dalam 2 bulan.
Enggak, jadi dalam 2 bulan itu saya di luar kota. Oh, dalam 2 Jadi 8 bulan minggu di luar jadi Melbourne. di luar Melbourne saya ada 2 bulan itu di Brisbane waktu itu. Jadi saya berpikir dibanding nantinya saya tidak bisa memenuhi apa yang harus dipenuhi oleh sebagai ketua itu sendiri, lebih baik jangan. Gitu. Oh, berarti kamu masih kerja yang di perusahaan itu ya, yang apa? Kamera lalu lintas itu bukan? Betul, masih. Oh, masih. Masih. Oke deh. Masih di situ. Sip. Ada pesan lagi nggak sebelum kita akhiri? Enggak sih, tapi saya cuma mau bilang untuk nanti calon ketua KKI di periode 2021-2024, siapapun itu nantinya, pasti kalau memang punya hati, Tuhan bisa membukakan jalan untuk melayani, untuk memastikan semuanya itu lancar atau bisa dijalankan dengan baik. Dan untuk umat-umat KKI yang sekarang lagi masalah lockdown ini, saya juga mau bilang untuk menjaga kesehatan, memastikan jangan sampai kita sakit gara-gara COVID ini, dan hopefully COVID ini bisa selesai secepatnya setelah vaksin di roll out. Oke, Sobat KKI, sekian tadi pembicaraan kita bersama Nio, mantan ketua Mudika, dan sharing beliau perihal bagaimana dia memimpin Mudika dan suka dukanya. Sekiranya kita setelah menonton Obaja kali ini bisa belajar sesuatu dari beliau dan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian dari saya, sekiranya dia semakin besar, kita harus semakin kecil. Bye-bye.